Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Enda Nur Ramdhani dengan NIM 196221190 dari kelas akuntansi malam 1 semester 5. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pemeriksaan akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Nur Fitri Zulaika, SE MAKAK CA. Baiklah, materi yang akan saya bahas adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sebelum masuk pada materi, perlu kita ketahui apa sih BPK itu? Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Sejarah singkat Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang, dan hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tanggal 1 Januari tahun 1945 adalah awal pembentukannya Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut, telah dikeluarkan surat penetapan pemerintah nomor 11 OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai, dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Suwerasno. Pada tanggal 6 November tahun 1948, Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Kota Magelang ke Kota Yogyakarta. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi, menjadi pendonor pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Yang kedua, misi, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, dan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. Selanjutnya, tujuan strategis Badan Pemeriksa Keuangan, meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, dan meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Nilai-nilai dasar BPK. Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut. Yang pertama, integritas. Membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. Yang kedua, independensi. Menjunjung tinggi independensi baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi. Yang ketiga, profesionalisme. Membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan serta berpedoman pada standar yang berlaku. Tugas dan wewenang BPK. Tugas. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Selanjutnya, beberapa wewenang BPK. Yang pertama, menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Yang kedua, menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Yang ketiga, menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keempat, tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk atas nama BPK. Yang kelima,
membina jabatan fungsional pemeriksaan. Yang keenam, memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan. Dan yang ketujuh, memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Selanjutnya, struktur organisasi. BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh pelaksana BPK yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, Unit Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan, Unit Pelaksana Tugas Penunjang, Perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK menggunakan pemeriksa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau yang bukan pegawai negeri sipil, organisasi dan tata kerja pelaksanaan BPK, serta jabatan fungsional ditetapkan oleh BPK setelah konsultasi dengan pemerintah. Kesimpulan, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK secara resmi pertama kali berdiri pada tanggal 1 Januari tahun 1947, berkedudukan sementara di Magelang, dengan dasar hukum berupa Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11 OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang dalam pelaksanaan tugasnya bebas dan mandiri serta tidak berdiri di atas pemerintahan. BPK merupakan lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengawasi semua kekayaan negara yang mencangkup pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga negara lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.